Alhamdulillah Buya, mungkin sahabat podcast ingin lebih dekat terlebih dahulu mengenal kira-kira peran MUI di tengah masyarakat itu secara singkat bisa dijelaskan Buya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali untuk kita ketahui bersama bahwa MUI ini bukan lembaga pemerintah, tetapi dia adalah lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan keagamaan yang didirikan berdasarkan swadaya masyarakat. MUI dia tidak lahir bersama kemerdekaan Republik Indonesia, tapi jauh setelah kemerdekaan. MUI, Majelis Ulama Indonesia ini sebuah organisasi yang mana didirikan ataupun dibentuk pada tahun 1975. Artinya 30 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya. Jadi menarik apa yang membuat perlunya MUI ini berdiri. Ada yang melatar belakangi, dan dari latar belakang ini kita bersyukur dengan adanya lembaga ini, karena keberadaan atau kehadiran lembaga ini semacam sebuah keniscayaan di tengah-tengah umat. Pertama sekali kalau kita melihat apa yang melatar belakangi, yaitu kepentingan pemerintah dengan adanya lembaga MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini di dalam menangani ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan tentu dengan umat Islam. Ya, tentu kan pemerintah apa-apa yang dibuat, peraturan, undang-undang, kebijakan, karena kita ini negara demokrasi, negara republik, tentu memperhatikan kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat. Rakyat Indonesia ini kan notabene semuanya umat beragama, dan mayoritas adalah umat Islam. Maka tidak bisa pemerintah membuat aturan, undang-undang kalau bertabrakan nanti dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, ini negara kan bisa ricuh. Artinya MUI ini menjadi mitra pemerintah Bu ya? Oh ya, di satu sisi, maka dari sini dia menjadi mitra pemerintah. Dalam hal pemerintah kan ketika ingin membuat undang-undang, peraturan-peraturan, karena umat Indonesia ini, rakyat Indonesia ini adalah umat beragama, maka dipastikan undang-undang itu jangan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama. Karena kalau itu terjadi bisa nanti menimbulkan konflik. Nah, sekarang ketika aturan-aturan dibuat, dipastikan umpamanya ini tidak bertentangan dengan Islam, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah Muslim, hampir 90%. Nah, sekarang kan menjadi tanda tanya, kemana pemerintah merujuk? Ketika membuat undang-undang ini bertentangan dengan Islam atau tidak? Umat Islam ini secara realita di Indonesia ini kalau kita kelompokkan ada dua. Ada yang umat Islam yang berafiliasi kepada organisasi tertentu organisasi tertentu, dan kita mengenal banyak organisasi Islam Indonesia ini. Di antara yang besar itu kan dua, yaitu NU dan Muhammadiyah, dan organisasi lainnya, dan semuanya itu organisasi Islam. Ketika pemerintah ingin menentukan ini sesuai dengan agama, kemana mereka merujuk?
Tentu ini kan menimbulkan juga kadang-kadang semacam kecemburuan kalau dijadikan Muhammadiyah patokan, tentu kan NU betul, ya, tersinggung. Kalau nanti NU nanti ada lagi yang lain, ya siapa yang representatif daripada umat Islam ini atau referensi pemerintah di dalam masalah umat Islam ini? Nanti kalau dia apa Muhammadiyah itu kan NU ya marah. NU nanti ya tersinggung pula yang lain. Di sini kan perlu ada satu organisasi yang memang representatif seluruh umat Islam. Betul. Jadi umat Islam Indonesia itu ada dua. Ada yang berafiliasi ke organisasi sehingga agama kamu apa? Ya, Islam. Organisasi Muhammadiyah, NU dan lainnya. Bahkan ada orang kadang-kadang bilang, kamu Islam apa? Saya Islam Muhammadiyah, saya Islam macam begitulah yang fanatik kadang-kadang sebagian. Jadi dan ada banyak umat Islam Indonesia ini yang tidak berafiliasi. Kamu apa? Muslim. Organisasi kamu apa? Enggak, yang penting saya Muslim. Ini yang mengikat semua ini bagaimana ini? Maka pemerintah ketika membuat sebuah kebijakan itu pertama aturan undang-undang, kemana mereka bertanya, berkonsultasi dari organisasi yang ada ini bahwa ini dipastikan tidak bertentangan. Maka di sini perlu ada sebuah organisasi. Yang organisasi ini tentu diterima oleh semua organisasi itu. Betul. Dan itu di satu sisi dia harus menjadi representatif daripada seluruh organisasi Islam. Maka muncullah ide itu, ide cemerlang ini, dan itu muncul dari ide ya dari ulama-ulama kita ya, termasuk Abu Yahya Hamka dan lainnya ketika itu. Kemudian juga ya tokoh-tokoh pemerintah, kemudian juga intelektual seluruh Indonesia. Maka rembuklah mereka semua mendirikan, maka dalam tahun 1975 itu berdirilah organisasi MUI ini. Di satu sisi nanti kan adalah menjadi referensi, kemudian juga menjadi wadah bagi pemerintah ketika rakyat masyarakat Indonesia yang Muslim menuntut hal-hal yang ada berkepentingan dengan masalah agamanya, seperti masalah keuangan syariah lah. Umat Islam kan kepengen ada bank syariah, ya kan? Mereka tak mau bank konvensional karena bank konvensional itu mengandung unsur riba. Umat Islam ya terikat dengan nilai-nilai agamanya, haram memakan riba, dan keuangan, lembaga keuangan ini satu hal yang tidak bisa lepas. Betul. Maka di sini adalah tuntutan masyarakat Muslim bagaimana supaya pemerintah sifatnya melayani kan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau Muslim bank, maka pemerintah alhamdulillah dalam hal ini serius, rembuk dengan dewan. Tapi siapa nanti pelopor pendiri daripada bank syariah ini? Siapa konseptornya? Siapa yang menata semua? Umat Islam yang mana yang disuruh? Yang bisa mewakili semuanya. Iya. Maka dalam hal ini MUI lagi. Dan menariknya di MUI itu dia representatif dari seluruh organisasi. Maka di sana duduk seluruh utusan organisasi. Ya. Maka biasanya yang pengurus inti daripada MUI itu khususnya pusat, ya salah satu di antara organisasi yang besar ini. Kalau ketua umumnya Muhammadiyah, maka sekretaris umumnya NU. Kalau ketua umumnya NU, sekretarisnya Muhammadiyah. Kemudian dalam susunan struktur komisi fatwa umpamanya akan berfatwa. Makanya duduk di sana juga utusan seluruh organisasi. Seluruh organisasi. Ada di situ ulama Muhammadiyah, ada di sana ulama NU, ada di ulama Persis, ada di ulama. Jadi kalau ada masalah yang akan dibahas, maka duduk mereka membahas semuanya. Maka duduklah semua ulama di sana. Maka produk fatwa dari MUI ini sangat kuat. Maka pemerintah dengan begitu sangat-sangat terbantu ya di dalam menyelesaikan masalah-masalah
umat Islam lewat wadah MUI ini. Jadi di satu sisi dia berperan memang MUI ini sebagai syarikul hukumah atau sadiqul hukumah, bermitra dengan pemerintah, khususnya dalam masalah keumatan yang berhubungan dengan umat Islam. Kemudian juga menjadi wadah dia dalam tubuh umat Islam untuk mewujudkan sikap toleran dengan umat-umat lain juga. Ini ya di antaranya. Kemudian juga di sini kan bagaimana supaya organisasi-organisasi ini bisa duduk bersama. Jadi yang berkepentingan dengan berdirinya MUI ini pemerintah, seperti hal tadi, pemerintah ini kan ada menarik, umpamanya ada vaksin oleh Kementerian Kesehatan untuk disuntikkan antisipasi kan penyakit macam-macam. Tapi kalau seandainya pemerintah tidak mengambil fatwa MUI terlebih dahulu, itu bisa tak jalan program pemerintah. Apalagi diisukan mau vaksin sudah dibeli, vaksin sudah menumpuk. Tiba-tiba ada nanti isu bahwa vaksin itu mengandung babi. Tentu di sini kan umat Islam tak maulah masukkan babi ke dalam tubuhnya. Betul. Maka hal ini kalau tidak ada fatwa MUI, maka umat tidak mau menerima. Di sini kemana lagi pemerintah merujuk lagi ke MUI. Kemudian juga pemerintah dalam hal ini penegak hukum. Ketika terjadi umpamanya di tubuh umat Islam ada isu bahwa kami menyebar aliran sesat, aliran menyimpang. Ya kan? Nanti karena itu akan menimbulkan konflik. Karena umat Islam merasa agama dilecehkan dengan adanya aliran menyimpang ini, macam-macam dibawanya mengatasnamakan Islam. Dan ini kan berbahaya untuk ketertiban, kenyamanan, keamanan, kehidupan bermasyarakat. Maka di sini lapor ke polisi. Pak polisi, ini ada aliran sesat berkembang di tengah-tengah kami. Pak polisi mana tahu dia sesat tidak sesat? Bagaimana dia membuktikan? Di sini. Kan ini pemerintah, ini kan polisi. Kemana polisi merujuk nanti? Kan tidak mungkin ke Muhammadiyah. Merujuk ke MU, polisi membawa berkas ke NU, tolong dipelajari ini sesat atau tidak. Maka di sini juga peran MUI. Jadi Bu ya, hari ini kan banyak sekali fenomena di masyarakat ini. Mungkin di masyarakat kita di Kampar agak kurang lah ya. Tetapi secara nasional itu banyak sekali fenomena di tengah masyarakat tentang aliran-aliran yang dianggap baru. Dan terkesan berbeda dengan keyakinan dan amalan yang sudah berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Nah, masyarakat tentu ingin tahu apa sebenarnya ukuran atau kriteria Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalam menentukan suatu aliran itu sesat atau tidak, Bu ya? Ini juga peran yang kuat ya di tengah-tengah umat, bahwa MUI perannya itu adalah lembaga yang memang yang punya hak ya untuk menetapkan satu aliran sesat atau tidak. Karena ini tidak bisa diserahkan kepada orang per orang, ini bisa kacau negara. Betul. Kalau semua orang, sembarang orang menyesatkan orang lain, soal ada yang berbeda dia, maka di sini ada lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ini sesat atau tidak. Maka di dalam tubuh umat Islam, mana lembaga yang diakui juga oleh pemerintah, mereka lah yang menetapkan ini sesat atau tidak sesat. Jadi alhamdulillah peran ini sudah dijalankan oleh MUI sudah dari lama. Kemudian mungkin semenjak berdiri MUI ini sudah ratusan ya aliran-aliran yang berkembang di Indonesia, tengah masyarakat ini, dan itu dipatwakan juga, dia sudah dipatwakan oleh MUI itu adalah aliran sesat. Ada yang aliran itu memang impor sifatnya, artinya dari luar negeri, dari luar masuk ke Indonesia. Tapi juga yang paling banyak juga tumbuh. Ini produk domestik namanya. Tumbuh di dalam negeri. Dalam negeri kita ini banyak aliran-aliran sesat ini. Macam-macam faktor lah kenapa aliran sesat ini bisa muncul. Maka inilah tanggung jawab MUI. MUI juga tentu kan di dalam menetapkan aliran sesat ini tidak mudah.
Karena menetapkan orang sesat, apalagi keluar dari Islam, itu keputusan yang sangat berat. Melalui proses tertentu ya. Maka ada prosedur. Ada prosedur yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan satu aliran itu adalah aliran sesat. Dan MUI juga menetapkan sudah untuk membantu masyarakat. Untuk membantu masyarakat menentukan indikator. Makanya kalau ada aliran berkembang ini sesat atau tidak. Dan itu sudah dirumuskan oleh MUI dalam 10 poin. Jadi 10 poin kriteria aliran sesat, dan itu ditetapkan di Mukernas tahun 2007. Dan memang dahsyat, ratusan yang sudah diputuskan. Karena ada sebagian daerah, saya sempat bertanya, itu hampir setiap minggu ada aliran sesat yang muncul. Ada saja yang aneh-aneh. Ini kan banyak faktor. Kadang ada orang stres, susah cari duit, gimana caranya? Abol aliran. Mencari jemaah, mencari pengikut, ujung-ujungnya ngumpil duit. Karena susah cari duit, ya abol aliran sesat. Di faktor macam-macam, ada faktor ekonomi, ada memang faktor penyusupan, ada pihak-pihak mungkin luar yang membuat aliran sesat untuk mencederai persatuan kesatuan bangsa ini, untuk membuat keruh di dalam negara ini supaya terjadi konflik horizontal di tengah-tengah umat. Ada juga seperti itu. Artinya aliran sesat ini pasti muncul karena motif tertentu. Ya, pasti ada motif tertentu. Kemudian ya motif paling banyak itu kan motif mencari pengaruh. Motif ekonomi ya. Motif ekonomi, ada juga motif mencari pengaruh pengikut. Motif syahwat juga mungkin ada ya. Iya, ada juga lah. Ada juga motif syahwat. Ngaku-ngaku Imam Mahdi, ada semua orang nanti jadi macam-macam lah. Bisa terjadi ya. Jadi di sini MUI sudah menetapkan kriteria, tapi kriteria itu bahan saja oleh masyarakat untuk mengindikasikan bahwa ini adalah sesat atau tidak sesat. Sehingga kalau poin-poin itu ada, maka masyarakat ya dipersilakan untuk jangan menghukum sendiri. Masyarakat tidak boleh menghukum sesat, kemudian dipatwakan, setelah itu dibuat pula tindakan, kemudian membuat eksekusi, itu tidak boleh. Kita negara hukum, supaya ketertiban itu terjaga, keamanan terjaga, maka ikuti prosedur. Jadi kalau di dalam MUI lah umpamanya, ya kalau prosedurnya, ya pertama sekali kalau ada laporan masuk, kemudian atau seandainya ada isu, maka mulailah MUI dengan membentuk tim yang biasa itu dari Komisi Fatwa, mencari informasi, mengumpulkan data, ya. Setelah nanti dikumpulkan data-data, baik berbentuk dokumen, berbentuk person-person orang-orangnya, sampai struktur aliran tadi. Kalau strukturnya jelas, siapa ketuanya, siapa wakil, macam-macam lah. Itu dicari semua dulu. Artinya apa? MUI berusaha untuk mengumpulkan data, informasi selengkap mungkin. Jadi prosedur untuk sampai menetapkan sesat itu berat, panjang kadang-kadang. Tak bisa itu 2-3 hari. Pengalaman saya sendiri, kita di MUI Kabupaten Kampar pernah mengeluarkan fatwa tentang sesat di satu kelompok dan sekaligus membuat rekomendasi kepada pemerintah. Itu hampir memakan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Butuh kajian mendalam sebelum menetapkan. Setelah dokumen kita kumpulkan, identifikasi dulu. Dokumen ini macam-macam, dokumen tertulis, kalau ada buku pegangannya, itu kita dapatkan. Kalau ada video-video pengajiannya, kita dapatkan. Kemudian ya semua yang berhubungan dengan aliran itu kita usahakan sebanyak mungkin mendapatkan data, bukti, informasi. Setelah itu apa? Baru kita bentuk tim yang mengkaji. Tim yang mengkaji ini ya salah satunya bukan hanya mengkaji dokumen. Mungkin dikaji dokumen dulu,
dokumen buku, dokumen ceramah pimpinannya, video, visual, ya macam-macam kan. Baik, setelah itu apa langkah berikutnya? Itu biasanya langkah konfirmasi kepada ya diantaranya mungkin kita tabayun Bu ya. Ya ini yang disebut tabayun. Iya tabayun. Nah ini berkonsekuensi hukum kalau tidak kita tabayun. Pertama yang barangkali kalau ada pengaduan pertama ya kita barangkali minta keterangan dari yang mengadu. Betul. Kemudian apa yang menjadi bukti-bukti. Itu kita minta semuanya. Setelah kalau tidak ya kita turunkan tim kita untuk mencari fakta dan data. Setelah itu terkumpul nanti apa langkah berikutnya? Itu orang-orang yang berkepentingan itu kita panggil, kita wawancarai. Mungkin mulai daripada peserta anggota-anggotanya, kita tentukan orang-orang yang berkompeten membagian bidang-bidang tertentu. Setelah itu sampai terakhir nanti ketuanya itu, ketua aliran itu kita wawancara, kita BAP lah. Kita tanya satu-satu untuk mensinkronkan apa yang ada di dokumen dengan apa yang dia sampaikan. Kalau seandainya semua itu, nah itu kita rekam. BAP itu kita catat, kita rekam dengan video, sehingga tak ada bisa mengelak itu, karena semuanya ada. Kemudian setelah BAP wawancara setiap pertanyaan dijawab, kemudian disuruh baca dia, memang persis seperti BAP. Kemudian dia tanda tangan, dia disetujui. Itu kita lakukan, lama prosesnya. Setelah itu nanti kalau semua wawancaranya sudah, kemudian apa? Kalau kita perlu lagi unsur-unsur dokumen-dokumen informasi yang mendukung kita perlukan, ya kita cari lagi. Sampai kita tidak ragu lagi. Tidak ada ragu bahwa kita dalam memutuskan ini sudah melakukan usaha yang optimal. Tak ada lagi rasanya bisa kita apakan. Ya kita setelah itu maka komisi fatwa lah dulu. Komisi fatwa mereka rapat, mereka mengkaji, mereka bermusyawarah berdasarkan data-data yang ada untuk sampai nanti kepada yang namanya fatwa. Apakah yang dipatwakan sesat atau tidak? Kalau umpamanya sudah dipatwakan sesat, maka itu adalah komisi, bukan orang perorangan, komisi fatwa. Betul. Dan itu berdasarkan hasil kajian, konfirmasi, data-data, bukti, dokumen, video dan segala macamnya. Kemudian duduk bersama, dipelajari satu-satu poin ini apakah betul sesat atau tidak, ya kan? Ya. Sampai nanti kalau komisi fatwa sudah menetapkan wah ini sesat ya tidak cukup itu juga kita bawa lagi kepada paripurna. Kita ngumpul banyak ketua, unsur sekretaris, pimpinan harian, ya rapatlah dengan komisi fatwa yang telah fatwakan. Kalau sudah begitu ya sudah, kita tawakal, kita buat fatwa bahwa ini adalah sesat, kemudian kita rekom kepada pihak keamanan, supaya dihentikan, supaya pengajian-pengajiannya ditutup, supaya kegiatan-kegiatannya dilarang. Artinya MUI tidak memiliki wewenang eksekutor juga, Pak? Tidak. MUI hanya memberi fatwa dan rekomendasi. Iya. Ini juga perlu dijelaskan ke masyarakat nih. Iya. Karena dianggap MUI juga memiliki hak eksekutor gitu kan? Mana pula ada hak eksekutor MUI. Hak eksekutor ada pada penegak hukum. Ya, penegak hukum. Dalam hal ini kan pemerintah. Iya. Jadi fatwa itu yang kita masukkan kepada pihak kepolisian. Betul, ini fatwanya ini sesat dan kita rekom. Rekom kita umpamanya apa? Ditutup. Kemudian rekom kita umpamanya dihentikan pengajiannya. Ya, betul. Kemudian jika perlu kalau kita khawatirkan rekomnya ditahanlah pelaku ya. Ketua alirannya. Ya itu kan nanti kita samalah dengan polisi. Jadi yang mengeksekusi adalah polisi. MUI hanya
menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi. Jadi ini ya, sekira itu langkah-langkahnya itu. Kalau untuk hak berfatwa ini Buya, apakah di setiap tingkatan MUI sampai ke kecamatan atau minimal di kabupaten Buya? Enggak, hak fatwa itu kan ada di seluruh tingkatan. Di seluruh tingkatan juga ya. Ya, tapi kalau tidak selesai oleh MUI kecamatan dinaikkan. Ya, dinaikkan. Iya. Dan kita bisa mengkaji kan. Betul. Tapi biasanya kalau untuk tingkat kecamatan kok di Kabupaten kita belum kapasitas ya. Iya. Ya, pertama orang-orang yang duduk komisi fatwa yang duduk di sana. Paling tidak yang paling tidak ini fatwa itu adalah MUI kabupaten. Iya. Yang memungkinkan begitu. Oke Bu ya, untuk lebih jelas mungkin masyarakat tentu perlu tahu 10 kriteria itu Bu ya, bisa dijelaskan atau dirinci satu persatu Bu ya. Ya, jadi ada 10 kriteria yang ditetapkan oleh MUI, tapi ya indikator ya. Ya, indikator. Tapi jangan salah satu indikator ada nanti langsung dihukum sesat, enggak. Tapi indikator. Dan itu sudah kalau ada bukti-bukti maka sudah bisa melapor ke polisi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, pertama sekali kalau ajaran aliran itu membawa ajaran yang mana ajarannya itu sifatnya mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam yang sudah diyakini dan dianut oleh umat Islam di Indonesia ini. Kan tak ada umat Islam mengatakan rukun iman cuma satu. Iya. Rukun Islam 10. Kan? Maka kalau seandainya dia mengatakan mengingkari, rukun iman malaikat itu tidak ada katanya. Malaikat tidak ada katanya. Akan itu. Jadi kalau ada di antara aliran dia mengembangkan salah satu poin ajarannya apa? Mengingkari rukun iman atau rukun Islam. Dia bilang rukun iman 6, lalu dia bilang 4 saja atau 2 saja. Rukun Islam 5. Nanti dia nafikan salah satunya. Enggak ada itu sholat, puasa itu enggak ada itu katanya. Ya cukup sholat. Iya. Atau mengingkari itu yang pertama itu mengingkari rukun Islam dan menafikan, atau dia menambah, enggak bisa. Dia tambah rukun iman sekian dan rukun Islam sekian. Itu yang pertama. Kemudian dia mengikuti aliran yang memang sudah benar-benar menyimpang. Jadi kalau seandainya aliran itu berafiliasi kepada aliran secara internasional sudah diumumkan oleh ulama-ulama dunia bahwa itu adalah aliran sesat, seperti yang kita kenal itu Ahmadiyah. Kan itu kan masuk juga ke Indonesia. Ini juga ciri. Kemudian salah satunya cirinya apa? Kalau ada aliran itu mengatakan ada wahyu setelah Al-Quran. Jadi kalau ada ngaku pula Nabi dia kan, saya tadi malam menerima wahyu dari Jibril. Kemudian dia mengaku ada kitab suci yang terakhir setelah Al-Quran. Ini indikator sudah. Sering terjadi di Indonesia nih Bu ya. Ya. Jadi kalau dia katakan saya menerima wahyu kedatangan Jibril, itu perlu dicurigai, dan ini masukkan ke istilah indikator. Kemudian juga di antaranya meragukan. Yang keempat itu meragukan kebenaran dan keaslian Al-Quran. Tapi kalau seandainya dia mengingkari Al-Quran ini palsu nih katanya, itu ciri aliran sesat itu. Tidak ada katanya ini Al-Quran ini tak benar. Jadi kalau terjadi pengingkaran keaslian Al-Quran atau kebenaran Al-Quran, ada aliran yang membawa
Quran tak benar katanya. Ini Quran ini palsu katanya. Karena Quran ini berubah katanya. Maka ini adalah indikator berat ya, bahwa ini adalah aliran sesat. Ya. Kemudian ya diantaranya yaitu melakukan penafsiran sembarangan terhadap Quran menurut selera dia saja. Tidak mengikuti kepada kaidah tafsir yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Jadi ya tafsir ngaur. Maka Quran tidak boleh dimain-mainkan dengan tafsir-tafsir ngaur itu. Kemudian juga apalagi yang menjadi kriteria yang keenam itu adalah mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber kedua daripada syariat Islam. Tidak ada itu hadis katanya. Sumber agama kita cuma Al-Quran. Itu hati-hati ya kepada masyarakat. Saya himbau kalau ada orang membawa ajaran bahwa kita hanya merujuk pada Quran saja, karena satu-satunya sumber agama ini adalah Quran, sunnah itu tidak sumber agama, maka ini kita hati-hati. Dan ini adalah indikator daripada aliran menyimpang. Ya ada namanya ingkar sunnah. Ingkar sunnah ya. Diingkarinya sunnah. Ya gimana dia mengingkari sunnah? Gimana kita mengamalkan Al-Quran kalau tidak pakai sunnah? Ya. Karena yang mencontohkan bagaimana praktek Quran itu adalah Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan Rasulullah itu sunnah beliau. Penjelasan Al-Quran dari mana kita terima. Kemudian juga ya praktek isi Al-Quran itu siapa yang mempraktekkan? Tentu Rasulullah. Kemudian juga apa? Ini ya sebenarnya kalau orang yang mengingkari sunnah sebagai dasar sumber agama, dia sendiri sudah mengingkari Quran. Otomatis. Karena yang menyuruh kita menjadikan sunnah itu sebagai sumber kedua daripada agama ini adalah Quran itu sendiri. Banyak sekali kita baca atiullah wa atiur rasul. Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah mengatakan wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia sudah taat kepada Allah. Bahkan cinta kita kepada Allah buktinya apa? Yaitu mengikuti Rasul. Maka Rasulullah katakan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunani wa tuhibbunallaha, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mengaku bahwa kamu mencintai aku, mencintai Allah, ya maka ikutilah aku. Maka Allah akan pasti mencintaimu. Nah, ini ya yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ciri aliran sesat melecehkan Nabi. Melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada aliran merendahkan Nabi, melecehkan Nabi, apalagi mendustakan itu, ini dipastikan ini indikator aliran sesat. Nabi itu tidak ada apa-apa itu katanya, tidak ada sabda itu, tidak ada itu. Itu berbahaya sekali. Kemudian ini yang ketujuh. Ini melecehkan ataupun mendustakan Nabi. Yang ketujuh, yang kedelapan adalah mengingkari Nabi kita Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dia bilang masih ada Nabi kok seperti Nabi Muhammad, seperti Ahmadiyah tadi. Mereka mengakui pengikutnya bahwa, dan Mirza Ghulam Ahmad itu mengakui bahwa dia dirinya Nabi. Maka sekarang kadang-kadang banyak orang ngaku-ngaku Nabi. Karena tukang sayur, stres dia ngaku Nabi dia. Kadang tukang bengkel, pusing-pusing dia, saya Nabi katanya. Jadi kalau ini dibiarkan berbahaya. Bisa muncul 1000 Nabi tiap hari. Jadi ini kriteria yang apa ya? Dia mengingkari Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Itu adalah indikator tanda aliran sesat, karena dia membawa ajaran yang isinya bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi terakhir. Yang kesembilan yaitu menambah-nambah atau mengurangi hal-hal yang
pokok dalam agama yang sudah maklum minad dini bid-darurah, artinya sudah diketahui oleh semua orang. Ya, salat zuhur 4 rakaat dibilangnya 3 rakaat. Atau salat subuh 2 rakaat dibuatnya 7 rakaat. Jadi menambah-nambah ya. Hal-hal yang permanen, yang sawabit, yang sudah kokoh dalam Islam, itu termasuk ciri aliran sesat. Kemudian juga terakhir yaitu mengkafirkan sesama muslim. Ini juga ciri kelompok-kelompok sesat ini. Jadi ciri kelompok sesat itu adalah gampang mensesatkan orang. Jadi ciri orang-orang sesat itu gampang menyesatkan orang. Gampang aja dia mengatakan si anu masuk neraka, si anu apa neraka. Seolah-olah surga itu di tangan dia yang punya. Ini apa namanya? Kami waspadai masyarakat di sini. Jadi kalau ada orang mengingkari rukun iman, rukun Islam itu contoh indikator. Kalau ada nanti yang meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu juga. Ketiga, meyakini turun ada wahyu setelah Al-Quran. Kemudian ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan lainnya tadi yang kita sudah jelaskan. Inilah 10 kriteria yang membantu masyarakat untuk mengenal atau mengindikasikan satu aliran itu adalah aliran sesat. Ya. Tentu mudah-mudahan dengan mengenal 10 indikator ini menjadikan masyarakat kita lebih berhati-hati untuk mengikuti aliran-aliran baru yang mereka lihat yang mulai berkembang di tengah masyarakat. Terima kasih Buya. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, sudah sangat banyak Buya tadi menjelaskan tentang peran MUI di tengah masyarakat, kemudian kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh MUI untuk menetapkan sebuah aliran itu sesat atau tidak. Mungkin terakhir Buya, mungkin untuk dipersilahkan kepada Buya untuk menyampaikan closing statement-nya Buya. Pembicaraan kita hari ini. Baik, saya tentu dalam closing ini mengingatkanlah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kampar, untuk tetap waspada ketika ada aliran-aliran yang baru atau yang menyimpang atau yang menyalahi, bertentangan dengan yang biasa kita diamalkan oleh masyarakat. Maka ini kita hati-hati supaya masyarakat jangan sembarang ikut. Jadi kalau ada nanti orang mengajak-ngajak kita, maka lihat aja kalau ada 10 kriteria tadi, itu sesat. Kalau dia sudah ada terindikasi, maka jangan bergabung. Jangan ikut, karena nanti kalau ikut itu memperbesar masalah. Yang kedua, masyarakat yang segan-segan kalau ada nanti yang membawa aliran-aliran dengan 10 kriteria tadi, jangan segan-segan melaporkan kepada aparat, karena dampaknya ini besar. Kalau seandainya tidak dilaporkan, kita khawatir nanti terjadi konflik horizontal. Maka mumpung dia umpamanya baru embrio, baru indikator cepat diwaspadai. Kalau seandainya sudah besar, dia habis energi. Untuk energi pemerintah habis, energi masyarakat habis. Nanti isinya gonjang-ganjing. Lagi kadang-kadang berakhir kepada bentrok. Ini bahaya sekali. Iya betul ya. Dan juga ingat kepada masyarakat bahwa kita hanya sebagai pelapor. Kita tidak boleh menjadi eksekutor. Eksekutor itu ada jalurnya. Kalau ada kelihatan punya kriteria tadi, sudah laporkan ke polisi, lapor ke kejaksaan, dan lapor juga ke MUI. Nanti MUI memproses dan nanti mengeluarkan fatwa dan rekomendasi. Saya kira itu yang mudah-mudahan Kabupaten Kampar adalah kabupaten yang bersih dari aliran sesat. Amin. Dijauhkan Allah daripada aliran-aliran yang menyesatkan ini. Amin. Kemudian juga saya minta kerjasama kepada semua pihak supaya kita deteksi secara dari dininya. Sebelum kita tidak kepengen
Kabupaten Kampar yang kita cintai ini, yang kita sayang ini terjadi konflik di dalamnya. Ingat, karena kalau sudah konflik, negeri tidak aman, tak ada yang bisa kita buat. Betul, Pak. Keamanan itu adalah modal pertama. Kalau sudah aman, maka nyaman semuanya. Nah, tapi kalau sudah terganggu keamanan itu, maka semuanya makan pun tak enak kalau tak aman. Gimana pun sempo di baung tu kasih orang tu tak enak itu. Kalau kita lihat sini kacau, sana kacau, maka sekali lagi mari kita jaga sama-sama keamanan ini. Salah satunya jangan kita biarkan aliran sesat berkembang. Kalau kita biarkan aliran sesat itu berkembang atau kita masuk pula ke aliran sesat itu sama kita mengorbankan masyarakat kita sendiri dan membuat kekacauan untuk kita sendiri. Nanti kita menyesal. Sebelum kita menyesal ya sudah kita antisipasi bersama-sama. Sekira itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi pendengar di mana saja. Amin. Dan saya tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, sahabat semua, sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa jaga akidah, jaga persatuan, dan terus belajar dengan penuh semangat. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.